Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Kak Ditanya udah itu ya, udah standby ya. Jadi sambil nunggu azan, aku mau pembukaan sedikit. eh Selamat datang ya di webinar kali ini. Belum banyak yang masuk, tapi nggak apa-apa karena aku rekam juga. Jadi nanti bisa di-share ke grup. Rekamannya bisa di-share ke grup. Terus ini webinar terakhir aku kayaknya 2 bulan yang lalu ya, lama banget nggak ngadain webinar. Terus makasih banyak Kak Dita udah mau reschedule webinarku karena minggu kemarin ada sesuatu yang, aduh aku agak shock banget. Jadi apa? Aku undur akhirnya. Tapi next kalau misalnya aku ada webinar lagi, meskipun pas kondisiku lagi nggak bisa, aku bakal ada admin yang ngegantiin. Jadi nggak ada acara reschedule lagi gitu. Aku mohon maaf ke teman-teman yang sebelumnya udah nungguin webinar ini ya. Jadi kenapa akhirnya aku mendatangkan Kak Dita? Karena aku tahu Bayi Koko udah oke banget. Bahkan aku pakai ini produknya Kak Dita. Oh Aku iya, termasuk yang suka banget sama barang-barangnya Bayi Koko karena gue banget gitu kan. Aku udah nggak produksi makasih lagi loh Kak. ya si si baju bojo. Jadi barang apa baju-baju combatnya itu benar-benar kepake banget buat daily, bahkan buat olahraga gitu. Dan yang aku suka karena dia super big size gitu. Aku yang paling suka oversize, jadi suka check out produk-produk by Choco gitu. Iya, kasih Makasih juga banyak. sama brandnya udah apa ya, menyelesaikan masalah orang-orang yang suka pakai baju oversize kayak gitu. Jadi apa ya, kekerenan brandnya itu, makanya aku mendatangkan ownernya untuk sharing ke kalian, terutama tentang strategi pricing. Ini terlihat basic banget, tapi ternyata banyak yang boncos bisnisnya, banyak yang bangkrut bahkan bisnisnya, cuman gara-gara salah ngasih harga gitu. Jadi aku, Kak Dita udah siap? Sebentar ya Kak, Oke. sama aku buka dulu materinya. Itu nanti kalau udah siap bilang aku aja ya. Mm-mm. Gitu. Jadi kita tahu sendiri ya, Bayi Coko keren banget di TikTok. Bahkan jalan tuh akun ownernya buat personal branding dan akun bisnisnya juga jalan. Produknya juga selalu update produk-produknya. Ada terus new launching terus produk baru gitu, ada terus. Dan yang paling aku suka sebenarnya dari Bayi Coko adalah storytelling dari konten-kontennya gitu.
Udah Kak, Oke, sudah Kak. udah bisa di set sendiri ya. Oke, Mm-mm. makasih ya sebelumnya Kak Dita udah mau ngisi di webinar aku. Terus aku persilakan buat seminar tentang strategi pricing. Monggo. Oke, sebentar ya Kak. Hmm. Oh, sorry Kak, ini aku Zoom-nya belum aku open access. Bentar, buat share screen-nya. Apa aku harus make host ya? Udah sih, aku tinggal ini bentar. Oke. Barusan ini soalnya belum pernah dipakai laptopnya. Oke, udah masuk ya Kak? Dah, mantap. Oke. Oke, sebelumnya selamat malam buat teman-teman semua. Makasih banyak nih yang udah pada join di sharing-sharing hari ini. Jadi emang kita sebenarnya udah lama ya Kak pengen ngadain buat buat webinar buat bareng gitu, tapi emang ketunda-tunda terus karena kesibukan masing-masing. Terus baru aja nih kita eh, apa tercapai nih hari ini. Jadi kayak sebenarnya emang dari lama ya aku tuh sering bahas soal cara ngitung harga jual kayak gitu, apalagi yang jualannya di marketplace kayak gitu. Karena kan marketplace emang kayak update terus gitu kan. Sedangkan aku lihat tuh kayak seller-seller tuh kayak banyak yang belum begitu ngerti gimana cara ngitungnya, terus apa aja sih yang harus dihitung kayak gitu. Jadi aku tahu pun kayak sayang banget nih kalau sampai kelewat di situ karena kan kita sebagai pengusaha gitu pengennya tetap eh, pengennya dapat keuntungan ya, kita nyarinya nyari untung kayak gitu. Jadi ya aku sering ngasih edukasi gitu sih, kayak sharing-sharing aja buat teman-teman yang biasa mungkin eh, beberapa kali mungkin udah pernah lihat kontenku. Jadi aku pun sering bikin tutorial-tutorial kayak gitu buat ngitung harga jual. Nah, jadi kali ini aku mau bahas nih gimana sih strategi strategi dari pricing anti boncos di marketplace khususnya ya. Nah, oke. Jadi sebelumnya aku mau perkenalan dulu, nama aku Adita Yulia, aku adalah founder dan CEO dari By Choco. Kenapa masih CEO? Iya karena masih belum bisa autopilot, masih diurus sendiri semuanya, kayak develop produk, kayak ngitung harga jual itu semuanya masih aku sendiri yang lakuin. Jadi dan biasanya karena buat menunjang marketingnya By Choco, aku itu juga ngontenin sendiri, kayak aku sebagai seller juga aku sebagai content creator. Jadi aku sering ngonten-ngonten ini kayak produk-produknya By Choco, behind the scene-nya kenapa aku bikin produk ini, kayak Kak Laila, makasih banyak yang udah kecantol sama produk aku gitu karena em, aku emang suka mempromosikannya di akunku pribadi gitu. Jadi emang awal aku nge-breaking bikin produk biasanya aku share dulu di akunku pribadi. Setelah itu baru dari di akun brandnya itu sendiri kayak gitu. Jadi ya sembari menyelam minum air ya sama sama apa jualan, tapi aku juga ngontenin juga gitu. Jadi selain selain aku promosiin tentang produk-produk By Choco, aku juga sering ini loh share kayak itu yang tadi aku share tentang cara ngitung harga jual, terus kayak tips-tips kayak buat jadi seller gimana gitu. Aku sering sharing-sharing kayak gitu. Jadi buat teman-teman nih yang pengen keep in touch sama aku, boleh follow IG atau TikTok aku. Namanya sama Adita Yulia gitu. Oke, buat apa namanya? Nanti yang kita bahas apa aja sih? Yang aku mau bahas nggak banyak sih poin-poinnya. Aku sederhanain banget. Ini udah paling aku kayak yang penting apa namanya? Aku tuh sering kalau kalau ngisi materi gitu tuh aku pengen pakai bahasa yang emang mudah dimengerti gitu. Jadi aku sederhanain banget biar kayak buat yang ya. Halo, gimana Kak? Enggak, terus tadi ada yang belum aku mute itu peserta. Oh, oke. Kirain Kak Laila. Oh, Bukan. namanya Laila.
Oke, jadi ini ya balik lagi ke yang tadi poin-poinnya empat ini, tapi buat isi-isinya nanti kita bahas di berikutnya gitu. Nah, yang pertama itu aku mau bahas nih soal jangan ikut-ikutan. Jadi soal jangan ikut-ikutan dalam artian di sini tuh kita punya cara main sendiri gitu. Jadi aku seneng banget nih, aku baru baca buku dari ini Morgan Housel, dia itu bukunya Psychology of Money. Jadi di situ tuh ada part yang nyebutin kalau salah salah satu hal yang paling penting dalam keuangan adalah sadar kamu lagi main di permainan yang mana. Yang dimaksud di permainan yang mana di sini kayak kita tuh tujuannya mau apa sih? Karena ini sebenarnya ini ya kayak sebab akibat ya. Jadi karena kita kan di sini punya usaha nih, usaha kan buat nyari uang. Kenapa kok aku pak ambil quotes dari keuangan gitu? Karena kalau jualan itu tuh berhubungannya sama uang. Jadi kita harus tahu nih, kita nyari uangnya itu tuh di lagi main di bagian mana kayak gitu. Jadi jangan sampai kita ikut-ikutan strategi orang lain, terus kayak kita mungkin cuma lihat dasarannya aja nih, kayak orang-orang mungkin lihat aku jualan di TikTok tapi nggak tahu dia taunya dari luarnya aja kayak oh Bayi Coko tuh kayak gini-gini dari hasil analisanya dia aja, tapi nggak tahu dalamnya Bayi Coko tuh sebenarnya seperti apa gitu. Tapi kayak kalian cuma ngikut-ngikutin aja tanpa apa namanya tahu strategi yang kita mau mainin tuh seperti apa kayak gitu. Nah, yang dimaksud tuh gimana sih? Nah, aku mau ngasih tahu beberapa tipe-tipe penjual ya. Jadi itu setiap seller atau penjual tuh harus punya kayak strateginya sendiri-sendiri. Kayak mau mainnya tuh di mana tuh. Nah, ada juga ada yang pertama itu kayak yang sukanya nyari traffic. Nyari traffic itu tuh kayak yang penting rame, yang penting jualannya banyak, yang penting packingannya banyak, yang penting pokoknya tiap hari ada paketan terus kayak gitu. Nah, dari situ karena emang diarahin buat apa namanya, yang penting banyak dalam artian ngeburu quantity gitu. Jadi fokusnya udah beda nih sama orang yang emang pengennya pelan-pelan aja. Yang penting nanti kita lama-lama menggulung deh buat hasilnya kayak gitu. Atau mungkin yang penting ambil untung yang lebih gede dikit, tapi kita paketan gak harus ngejar yang jumlahnya banyak kayak gitu. Atau yang tipe kedua nih, ada yang fokus ke balik modal. Ya pokoknya pengennya cepet-cepet balik modal aja deh, yang kayak ya ini hampir sama ya kayak yang pemburu traffic, tapi bedanya kalau yang pemburu traffic kan eh, gimana caranya harus paketannya harus banyak kayak gitu, harus terjual sebanyak mungkin kayak gitu. Kalau yang balik modal sebenarnya hampir mirip karena apa namanya tetap fokus balik modal kan akhirnya ngejar ke quantity gitu, karena ya udah untung dikit nggak apa-apa, yang penting kita cepet-cepet balik modal kayak gitu. Atau ada juga nih tipe penjual yang kayak lagi cuci gudang. Jadi mungkin nih kayak kita lihat ada seller dia kok jualan mungkin hijab ya, hijab Paris, dia jualannya cuma 19.000. Padahal kita nggak tahu nih ternyata si seller itu tuh lagi ngabisin stok aja gitu. Tapi kita cuma lihat dari dasarnya aja kayak oh dia jualan hijab Paris harganya 19.000. Ya udah aku jual hijab Parisnya 18.000 aja deh kayak gitu. Karena kita nggak tahu strateginya si seller itu tuh gimana, tapi kita main-main aja kayak nganalisa cuma satu seller, terus kita langsung kita ambil, oh aku mau ikutan kayak dia deh. Kalau bisa aku mau harga dimurahin lagi deh kayak gitu. Nah, selanjutnya lagi ada tipe penjual yang strategis dan sustain. Jadi, kalau tipe penjual ini biasanya dia itu tuh harus ngitung banget nih kayak harga jualnya harus berapa. Pokoknya aku harus untung. Nggak mau kalau aku nggak untung. Aku tetap harus kompetitif nih harganya. Nggak cuma ngikutin pasar aja. Kalau pasar mungkin harganya 19.000 tadi, terus kita cek lagi di apa namanya produk kita bisa nggak sih jual harga segitu, ternyata kita nggak bisa jual harga 19.000 atau bahkan 18.000. Ya udah kita harus hitung lagi, jadi biar nanti kita nggak boncos kayak gitu. Jadi tetap tetap kompetitif tapi harus tetap nguntungin juga kayak gitu. Nah, selanjutnya ada juga nih
penjual atau brand yang fokus di brand value. Jadi fokusnya itu tuh bukan cuma keuntungan, tapi tetap persepsi value di mata customer. Jadi kayak brandingnya kayak gitu. Mungkin kayak brand-brand gede mungkin kayak Hermes, kayak Chanel kayak gitu kan dia emang udah fokus di brand value-nya kayak gitu. Jadi ngasih harga itu tuh nggak yang sembarangan, nggak cuma lihat dari harga jualnya aja, tapi sama si value produk itu sendiri kayak gitu. Jadi misal kalau teman-teman pakai sandal Hermes dia mungkin udah pasti kan dapat pride-nya juga nih, dapat value lebih nih dibanding sandal-sandal biasanya kayak gitu. Atau ada juga nih seller atau penjual yang tanpa strategi. Jadi mereka tuh kayak nggak punya strategi yang jelas, terus gampang panik banget nih kalau lihat karena kan nggak punya strategi nih, nggak tahu mau main di mana. Jadi kalau ada seller yang harganya, kompetitor yang harganya mungkin rendah banget atau turun, kayak panik gitu loh, bingung gimana lagi nih, aku harus nurunin lagi atau gimana kayak gitu, karena nggak tahu main di permainan yang mana, apakah pengen main yang di apa namanya fokus di brand value atau di yang strategis atau yang emang tujuan dari awal tuh emang buat ngeburu traffic aja, pengen penjualannya banyak kayak gitu. Jadi semua tipe penjual ini tuh sebenarnya nggak ada yang salah ya, kecuali yang tanpa strategi sebenarnya. Kalau yang atas-atas ini tuh nggak ada yang salah gitu. Kayak mungkin kalau buat seller yang emang pemburu traffic pun nggak masalah kayak gitu. Yang penting paham lagi main di bagian mana kayak gitu. Jadi jangan ikut-ikutan teman-teman, jangan ikutan kompetitor atau seller yang lain kalau emang sebenarnya kalian tujuannya tuh arahnya tuh beda kayak gitu. Mungkin di situ sih buat tipe-tipe penjual. Selanjutnya, nah ini ya tahu, sorry tadi ada penjelasannya ya di belakangnya ya kayak tipe-tipe penjual yang pemburu traffic tadi itu yang penting laku duluan, cuan belakangan kayak sering pasang harga murah bahkan di bawah harga modal kayak gitu karena emang tujuannya oke, aku pengen cepet-cepet apa namanya dapat traffic yang banyak. Nah, biasanya itu tuh buat testing pasar baru atau mungkin masih coba-coba di awal gitu atau pengen naikin followers atau rating dari toko. Nah, aku beberapa kali tahu ada seller di Shopee kayak gitu biasanya mereka jual suatu produk yang sangat murah kayak dia mungkin kayak jual peniti atau kancing atau apa kayak gitu-gitu yang harganya murah dan emang penjualannya nanti bakal kira-kira banyak. Setelah itu kalau udah dapat rating dari si produknya itu nanti si produknya bakal diganti kayak gitu. Kalau zaman dulu sih mungkin belum kena pelanggaran ya. Kalau sekarang aku kurang kurang paham karena ngubah kategori produk dan nama produk dan lain-lain kayak gitu. Nah, resikonya ini tuh buat jangka panjang bisa boncos kalau strategi upsellingnya atau repeat ordernya itu tuh nggak jalan. Jadi, misal nih jual produk kayak tadi hijab Paris dijual 18.000, padahal itu di bawah harga modal. Mungkin harga modalnya 19.000, tapi dijualnya 18.000. Otomatis kan itu udah boncos nih. Sedangkan tadinya kalian dengan tujuan nggak apa-apa, aku mau jual harga 18.000, yang penting nanti ada rating dulu di tokoku. Nah, setelah itu ternyata iya kalian dapat rating dari toko, dapat apa review-review dari si customer yang beli produknya itu, tapi buat repeat ordernya tuh nggak ada kayak gitu karena mungkin produknya eh, kurang oke mungkin atau apa namanya kualitasnya kurang bagus kayak gitu. Jadi kalau nggak ada repeat order juga sayang banget nih kalau kalian ngeburu traffic tapi nggak ada customer yang repeat order gitu. Selanjutnya jadi fokus balik modal tadi ya yang aku sebutin. Yang penting nutup modal dulu, untung dikit nggak apa-apa. Biasanya seller yang kayak gini tuh yang kayak oh ya udah kayak salah nyetok kayak gitu, kayak salah nyetok produk mungkin. Jadi aku pernah juga nih kayak ada di fase yang fokus balik modal. Jadi aku apa namanya nyetok produk, bikin produk kayak gitu, bikin produk tuh ternyata aku dari awal nggak begitu riset kayak gitu karena aku bikinnya kan inner kayak gitu, inner lengan panjang kayak gitu, tapi ternyata bahannya terlalu tipis dan warna yang aku pilih tuh emang warna-warna yang kayak kurang menjual kayak gitu. Akhirnya kan produk nggak sesuai nih sama market. Akhirnya dari situ aku ya udah mutusin yang penting balik modal deh, harga jualnya aku turunin banget, aku pangkas bener-bener di bawah harga modal karena ya itu salah salah produksi, salah pemilihan warna atau salah strategi dari awal kayak gitu jadinya ya udah deh yang penting terjual aja gitu.
Nah, yang kayak gini tuh biasanya mindsetnya emang realistis, tapi tetap harus hati-hati banget, jangan sampai terjebak sama perang harga. Karena takutnya kayak tadi yang aku sebutin tadi, kayak contohnya aku udah nyetok produk inner dress kayak gitu, ternyata nggak laku, akhirnya aku jual rugi. Kayak gitu nanti ternyata akhirnya tuh si para pembeli tuh taunya Bay Joko, oh Bay Joko tuh yang harga produknya itu kan mungkin kayak inner aku jual 30.000 mungkin ya lengan panjang kayak gitu. Oh yang Becoko tuh yang harga innernya 30.000. Jadi besok-besok pengennya ke Becoko aja. Akhirnya dari seller pengennya nurunin harga terus. Nah akhirnya terjebak di perang harga itu sendiri gitu. Selanjutnya di cuci gudang juga sebenarnya hampir sama ya kayak yang fokus balik modal. Cuma bedanya kalau cuci gudang itu tuh emang produknya yang udah discontinue, emang udah nggak rilis lagi gitu. Jadi emang mau ngabisin stoknya aja. Jadi tinggal ngabisin stok biasanya harganya diturunin banget kayak aku juga Bay Joko juga kemarin kita baru aja apa namanya warehouse sale. Jadi emang produk-produk yang ada di rak dan kayak ini udah bakal nggak bakal restock lagi. Jadinya aku sell kayak gitu. Aku sell bener-bener murah banget. Yang penting muter aja dan keluar dari gudang kayak gitu karena udah penuh banget gudangku. Selanjutnya buat strategi dan sustain tadi. Jadi kayak eh, aku seneng banget kalau sama teman-teman yang milih buat punya strategi dan memilih buat sustain karena harga itu tuh harus dihitung biar gimana caranya kita untung dan tetap kompetitif. Harus pakai rumus atau perhitungan-perhitungan tertentu biar jelas, biar tahu kayak kita hitung biaya adminnya berapa, komisinya berapa, diskon dari platform berapa, terus ada komisi-komisi tertentu kan kayak apa namanya? Komisi affiliate dan lain-lain kayak gitu. Akhirnya kita bisa dapetin keuntungan yang emang ya kita bisa pakai lagi nanti buat kedepannya dan biar si perusahaan kita itu tuh bisa tetap muter lagi jadinya kita bisa bertahan lama atau sustain. Nah, selanjutnya kalau yang ini tentang brand value yang aku sebutin tadi, jadi emang kita kesannya bikin yang premium kayak gitu. Jadi premium ada paket eksklusif, terus di emang ada apa nilai tertentu kayak gitu dari si produknya biar nggak kelihatan murahan. Jadi emang yang pakai apa produk kita itu tuh jadi kayak bangga nih sama produknya itu sendiri. Jadi kalau ada di tahap fokus di brand value, aku rasa ini emang lumayan susah ya karena gimana caranya kita menciptakan value itu sendiri kayak mungkin contohnya yang brand value-nya bagus itu kayak Lavie gitu. Pernah kan Lavie itu jual produk kayak cuma atasan aja 800.000 atau 900.000 kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau dihitung dari harga jual apa namanya kayak tadi strategi pricing pakai perhitungan ditambah margin dan lain-lain kayaknya nggak mungkin dengan harga segitu tapi emang Lavie ngefokusin di brand value-nya jadi biar lebih orang-orang kalau pakai Lavie itu lebih dapat pride-nya lah gitu. Nah, ini yang tanpa strategi tadi, kayak cuma lihat-lihat toko sebelah buat harganya, nggak punya strategi yang jelas, gampang panik kalau lihat kompetitor naik harga, turun harga gitu. Jadi ini tuh kayak bingung antaranya mau yang main ke yang harga murah sekalian atau ke harga yang tengah-tengah. Jadi kayak ambigu gitu loh. Jadi makin bingung dan nggak punya strategi gitu. Nah, selanjutnya aku mau bahas beberapa kesalahan dari penentuan harga jual itu sendiri. Jadi buat menentuin harga jual itu tuh kan kita nggak cuma kayak nambahin, oh misal nih aku modal modal tadi buat beli hijab 19.000. Aku mau jual mungkin jual 21.000 aja deh kayak gitu. Kayaknya udah untung nih. Nah, padahal buat nentuin itu tuh banyak tahap-tahapannya gitu loh. Kayak apalagi jualan yang di marketplace, belum ditambah biaya admin marketplace, belum ditambah apalagi kalau buat temen-temen yang bagi-bagi apa namanya free sample buat afiliator, ngasih komisi buat affiliate juga. Di situ kan otomatis itu kalau kalian pakai strategi nambah nambah uang aja kayak nambahin nambahin nilai aja di si modalnya itu
kalau nggak dihitung benar-benar dihitung rinci, nah takutnya malah jadi boncos kayak gitu. Jadi beberapa kesalahan dari pricing itu sendiri kayak yang pertama itu hanya fokus pada harga kompetitor kayak gitu. Jadi kayak ya itu lihat toko sebelah jualnya 29.000. Ya udah aku ikut aja deh segitu atau mungkin aku jual 28.000 aja deh biar lebih murah kayak gitu. Nah, masalahnya biaya produksi itu tuh belum tentu sama kan kayak vendor dari brand itu, brand A itu sama vendor dari brand kita itu tuh kan belum tentu sama, modalnya belum tentu sama. Bisa jadi dia emang neken banget biaya produksi, akhirnya dapat di harga murah banget nih gitu. Dan bisa jadi juga toko sebelah lagi cuci gudang atau emang lagi promo besar-besaran atau memang sengaja rugi buat nyari traffic aja. Kalau kalian ikut-ikutan tanpa perhitungan itu tuh bisa rugi padahal modalnya juga beda. Mungkin teman-teman nanti bisa bakal ditemuin sama kayak seller yang ternyata emang modalnya segede itu kayak gitu. Emang mungkin kan setiap seller kan punya apa namanya struggle-nya masing-masing ya. Ada yang emang modalnya gede, mungkin dimodalin dari orang tua atau mungkin emang udah punya apa namanya investor. Sedangkan ada juga seller nih yang emang mulainya dari nol banget, dari emang modal awal kayak cuma berapa ratus ribu dari menyisihkan gaji atau menyisihkan uang saku kayak gitu. Jadi kita nggak bisa nih kalau harus disamain sama kompetitor kayak oh itu kompetitor itu harganya 29.000. Karena aku biar lebih laku, aku mau jual 28.000 aja kayak gitu. Padahal si kompetitor itu tuh apa namanya dia modalnya ratusan juta sedangkan kita modalnya cuma 200.000 jadi udah beda dari segi budget marketingnya beda terus habis itu dari stoknya juga jumlah stoknya juga beda dan mereka bisa jual 29.000 tapi paketan tiap harinya mungkin satu hari 1.000 paket sedangkan kalau kita masih merintis banget jadi nggak bisa banget tuh kalau emang kita cuma mengandalkan satu kompetitor atau fokus di harga kompetitor aja gitu. Kesalahan selanjutnya yaitu lupa masukin komponen biaya lain. Kayak contohnya banyak banget nih seller-seller yang kayak lupa nih aku oh iya kemarin kan aku nambahin stiker ya ternyata mungkin jualan parfum parfum kan udah pakai packaging kayak gitu ditambah stiker nah stikernya lupa nggak dimasukin harga modal terus kayak mungkin kardus belum lagi bubble wrap buat packing dan packaging lainnya apalagi kalau sampai ke tenaga kerja kayak tim jahit admin packing itu nggak dimasukin kayak gitu dan ditambah lagi kalau ada biaya-biaya admin dari marketplace. Nah, kalau sampai kalian kelupaan buat ngitung-ngitung itu, ya bisa-bisa emang minus banget nih kayak gitu. Apalagi nanti kalau udah masuk marketplace kan ada potongan-potongan yang sebesar itu ya. Sekarang udah sekitar 15% kalau buat fashion. Nah, kalau nggak dihitung, benar-benar dihitung, itu otomatis bakal mengikis modal kita. Nanti lama-lama jadi habis kayak gitu. Kesalahan selanjutnya itu adalah asal nambah dari modal kayak yang aku sebutin tadi. Ini kayak contohnya modal 20.000, jual aja 25.000, udah pasti untung kan kayak gitu. Jadi belum tentu juga karena di sini belum ditambah biaya admin, biaya komisi affiliate kayak gitu dan yang lain-lainnya. Jadi bisa-bisa apa namanya? Marginnya tipis atau bahkan rugi. Nah, selanjutnya kalau dari apa namanya? Penentuan harga jual itu sendiri sebenarnya ada beberapa strategi gitu, beberapa contoh strateginya. Ini aku sampaikan beberapa aja sih. Sebenarnya masih banyak lagi, cuma aku ambil yang poin-poinnya aja yang sering familiar di apa namanya di kalangan para penjual kayak gitu. Jadi jenis-jenis pricing strategi yang pertama itu ada cost plus pricing. Jadi cost plus pricing itu gimana sih? Kayak yang tadi modal ditambah margin sekian persen atau sekian rupiah kayak gitu udah kayak gitu aja jadi ngitungnya kalau cost plus pricing modal 20.000 dijual 25.000 nah itu masuknya ke cost plus pricing jadi ini tuh strategi yang paling sering banget dan paling simpel dipakai para seller gitu jadi tinggal kita hitung aja semua biaya produksinya kayak tadi mungkin produksi ya hijab ya mungkin dari kainnya berapa terus jahitnya biayanya berapa terus ditambah mungkin packaging
terus hang tag, ada mungkin apa namanya stiker dan lain-lain. Nah, setelah itu ditambahin aja mau ngambil margin berapa. Misal nih mau ngambil margin 30%. Jadi kalian kalau ambil cost plus pricing itu tuh nggak perlu mikirin harga pasar atau tren dari demand itu sendiri. Jadi udah fokusnya ke yang penting ditambah ditambah berapa ribu atau berapa persen udah gitu aja. Jadi walaupun sering dipakai dan simple, tapi ini ada kelemahannya. Jadi nggak harganya ini tuh jadi nggak kompetitif karena nggak tahu harga pasar sebenarnya tuh berapa. Jadi mungkin ya kayak tadi teman-teman terlalu saklek nih apa namanya beli kain, mungkin beli kain harganya 30.000 dipakai terus habis itu nanti 30.000 itu tuh dipotong bisa jadi dua piece. Jadi harga satunya 15.000 ditambah jahitnya mungkin 5.000 totalnya 20.000. 20.000 terus mungkin mau ngambil margin berapa kayak gitu, anggap aja mau dijual jadi 25.000. Nah, kayak gitu. Padahal ada kemungkinan harga di pasaran tuh nggak harga segitu. Mungkin bisa jadi harga di pasaran cuma 19.000 atau 20.000. Jadi nggak kompetitif karena nggak riset dulu, nggak riset si marketnya berapa. Di rata-rata harga dijual di pasaran tuh berapa gitu. Selanjutnya ada di price skimming. Nah, jadi price skimming itu tuh kayak kita pertama launching harganya paling tinggi deh. Aku set harga paling tinggi karena kayak biar kelihatan eksklusif aja. Tapi nanti lama kelamaan kita harganya harganya itu tuh kita turunin kayak gitu loh. Nah, strategi ini tuh biasanya kalau buat jual produk baru atau eksklusif, jadi harga awalnya tetap tinggi biar nutup biaya riset dan juga branding, tapi lama-lama diturunin pas kayak penjualannya udah turun atau mungkin si kompetitornya udah makin banyak kayak gitu. Jadi harganya lama-lama diturunin kayak gitu. Selanjutnya ada di competition based pricing. Jadi kok ini tuh maksudnya kita lihat banget sama kompetitor gitu, yang aku sebutin tadi. Jadi kompetitor itu tuh dijadiin patokan banget buat nentuin harga tanpa lihat yang lain-lainnya. Pokoknya kita kayak fokus di kompetitor aja deh kayak gitu. Jadi bukan berdasarkan modal, kita nggak lihat modal kita berapa, tapi kita langsung oh kompetitor jual 25.000 ya udah aku jual 25.000 aja kayak gitu. Jadi strategi ini tuh sebenarnya bagus kalau pasarnya emang sensitif sama harga, tapi ya harus hati-hati banget kalau kamu nggak tahu biaya operasionalnya berapa, nggak tahu modalnya berapa, jadi takutnya nanti malah boncos juga kayak gitu. Nah, biasanya itu tuh buat produk-produk yang mass market, banyak kompetitor, dan yang biasanya perang harga. Mungkin ya kalau mass market tuh kayak contohnya jual beras kayak gitu kan. Kalau beras kan biasanya emang udah harganya ya segitu-segitu aja gitu. Kalau mau jual harga yang lebih tinggi mungkin bisa ya di branding, beras branding kayak gitu, atau mungkin contohnya cabai lah. Kalau mau jual cabai gitu kan biasanya emang udah ada patokan harganya berapa gitu. Jadi emang biasanya dilihat dari penentuan harga jualnya dari si kompetitor. Nah, selanjutnya ada di penetration pricing. Kalau bedanya sama yang tadi di price skimming, kalau penetration pricing itu tuh harga pertama launching itu murah banget. Tapi lama-kelamaan harganya dinaikin kayak gitu. Buat apa sih kayak tujuannya kayak gitu? Biar awalnya tuh kayak menarik customer dulu nih. Kita kayak dapat pelanggan dulu, dapat customer kayak yang aku pernah tadi sebutin juga ya, kayak contohnya mungkin jualan di marketplace, kita pakai harga yang paling murah dulu, setelah itu nanti tapi tipis-tipis sama dinaik-naikin kayak gitu. Tujuannya itu biar produknya cepat dikenal juga, tapi ini cuma sementara. Kalau udah mulai dikenal, harganya bisa dinaikin secara bertahap. Cuman ada minusnya juga di penetration pricing ini. Kalau apa namanya? Jadi marketplace itu tuh emang sekarang sensitif banget sama algoritma harga. Apa namanya si produk kita tuh sensitif banget sama algoritma marketplace. Jadi kalau misal kita naikin harga, tadinya mungkin produk kita penjualannya kayak tiap hari bisa 100 paket mungkin ya, anggap aja kayak gitu di satu produk itu aja bisa dapat 100 paket. Tapi tiba-tiba karena mungkin kita dapat supplier udah nggak bisa yang kayak kemarin, akhirnya suppliernya ganti dan kita mau nggak mau harus naikin harga nih.
Atau enggak, kalau enggak teman-teman pakai yang strategi yang penetration pricing. Tadinya harganya mungkin tadinya 25.000 terus dinaikin jadi mungkin jadi 30.000 nih karena aku udah nggak mau main yang harga murah-murah lagi, aku pengen naikin aja biar dapat untung lebih. Nah, jadi itu tuh ngaruh banget di algoritma. Nanti karena kita naikin harga, si marketplace tuh nganggep, oh ini udah harganya udah nggak kayak kemarin, otomatis apa namanya, produk itu tuh nggak bakal disebarin ke orang-orang yang emang suka dengan harga murah karena kan harganya udah naik nih, otomatis bakal disebarin ke orang-orang yang emang sukanya harganya lebih tinggi kayak gitu. Nah, sedangkan kalau market orang yang emang suka harga tinggi itu tuh nggak sebanyak orang yang suka harga murah kayak gitu. Otomatis dari kalau penetration pricing sendiri, aku lihat ada kelemahannya juga kayak gitu. Nah, lanjut lagi ada di value based pricing kayak aku sebutin tadi kayak contohnya Lavie gitu. Jadi dia itu tuh nentuin harga jual berdasarkan value kayak gitu. Jadi nggak cuma dilihat dari cost productionnya berapa, terus nggak cuma lihat dari kompetitornya berapa, tapi dia juga lihat dari value-nya. Kayak contohnya nih, jual gaun nih, jual gaun dari desainer, mungkin desainernya udah internasional. Jadi itu tuh bisa ngasih harga lebih tinggi dibanding kayak baju biasa karena ada nilai lebih. Karena yang bikin mungkin yang desain dari Ivan Gunawan kayak gitu. Jadi otomatis si gaunnya itu tuh lebih mahal dibanding mungkin gaun-gaun yang didesain sama desainer-desainer biasa gitu. Jadi ini cocok buat yang produknya premium, terus yang personal brandingnya kuat, atau jasa dan juga layanan gitu. Nah, yang terakhir buat jenis-jenis pricing strategi sendiri ada di dynamic pricing. Ini tuh harganya berubah-ubah sesuai kondisi pasar dan permintaan musim atau bahkan jam tertentu. Biasanya itu dibantu sama sistem otomatis yang ngitung harga paling optimal itu tuh setiap saat berapa. Kayak contohnya mungkin kalau teman-teman naik Gojek atau naik pesawat kayak gitu, itu harganya kan seringnya berubah-ubah ya, kayak gitu karena emang disesuaiin sama kondisi tertentu dan juga sama demand gitu. Mungkin kalau lagi musim hujan nih, lagi bukan musim sorry, lagi posisi lagi hujan deras otomatis nanti tarif Gojeknya dia bakal naik secara otomatis kayak gitu. Biasanya kalau dynamic pricing ini tuh jarang kalau dipakai di apa namanya marketplace kayak gitu. Oke, lanjut masuk ke case study. Nah, case study-nya, jadi buat teman-teman, aku kan tadi nyebutinnya beberapa jenis pricing strategi ya. Jadi dari jenis-jenis ini kalian bisa mixing atau bisa campurin aja sesuai sama kebutuhan. Jadi nggak harus saklek, aku pakainya cost plus pricing. Udah aku maunya pakainya itu aja tanpa melihat yang lain-lain ya. Padahal apa namanya? Pricing strategi ini sendiri bisa di mixing gitu loh, bisa kita kita olah-olah, kita campurin sama mungkin mau cost plus, ditambah competition base atau ditambah price skimming kayak gitu-gitu. Jadi biar apa namanya lebih fleksibel kayak gitu disesuaikan sama apa yang kita jual juga kayak gitu. Nah, aku contohin aja di sini buat ngitung buat mix strateginya di cost plus pricing sama competition based pricing. Jadi nah, ini aku contohin aja ya buat ngitung harga jual. Contohnya ngitung harga jual parfum. Jadi kita rinci dulu nih semua bahan bakunya apa aja, ada komponennya apa aja. Kayak buat parfum ada yang pasti ada esen atau bibit parfum itu sendiri. Terus ada campuran etanol, ada fiksatif, ada botol, stiker, box, tenaga kerja. Jangan lupa yang buat apa namanya yang produksi nyambur-nyamburin itu kan kita butuh tenaga kerja ya, walaupun yang ngelakuin masih kita itu sendiri, tapi kita tetap harus dihitung kayak gitu karena nanti suatu saat kalau yang apa namanya yang ngerjain bukan kita, kita udah ada budgeting buat ke situ kayak gitu. Lanjut ada di listrik juga mungkin kalau dipakai buat apa namanya pakai alat nyampur-nyampurnya itu dan ada penyusutan alat juga. Selanjutnya, nah kalau misal kalian jualannya di Shopee atau TikTok sekarang kan udah ada biaya apa namanya biaya platformnya yang tetap itu ya ada di 1.250 itu dimasukin ke bagian atas kayak gitu. Nanti jangan lupa ukuran-ukurannya juga dicantumin, harga persatuannya juga berapa dicantumin. Terus sorry, ini kalau ini aku pakai templateku ya. Jadi kalau
udah masukin harga belinya berapa, terus ukurannya berapa mili atau berapa gram kayak gitu, nanti otomatis harga persatuannya udah langsung dihitung otomatis dan kuantiti yang dipakai berapa. Jadi nanti bakal kehitung secara otomatis totalnya HPP-nya gini. Misal aku contohin total HPP-nya atau harga modalnya itu tuh di 95 ribuan. Nah, selanjutnya ini kenapa kok bisa dibilang cost plus pricing ditambah competition based price? Jadi, tadi kan kita udah nih ngitung harga modal komponen utamanya, terus ditambah kayak biaya admin marketplace, terus ditambah biaya gratis ongkir, ada ditambah komisi affiliate. Nah, selanjutnya buat nentuin margin keuntungan, kita itu tuh bisa dengan cara lihat kompetitor dulu. Lihat kompetitor apa namanya brand lain yang jual parfum dengan mungkin sekira-kira kayak komposisinya yang hampir sama, terus kayak parfum kan ada grade-grade-nya ya. Aku kurang begitu paham sih sebenarnya kayak cuma aku kira-kira aja ada yang eh, apa eau de toilet, ada yang eau de parfum, ada yang extract. Nah, itu. Jadi kalau yang mungkin ada seller yang sama-sama jual EDP mungkin lah ya, EDP ada yang seller sama-sama EDP dia jualnya berapa dengan berapa mili dia komposisi si parfumnya kayak gitu dicek mungkin kompetitor harganya jualnya di 140 ribu mungkin. Nah, jadi di sini kita bisa nentuin buat margin keuntungannya. Ini bisa diotak-atik, nanti bisa ditulis mungkin kayak mau 10% atau mungkin 20% nanti bisa diotak-atik sendiri. Jadi nanti kita apa namanya kenapa dibilang mix strategi karena bisa dilihat dari kita ngitung dari cost plusnya dulu terus buat tentuin mau ngambil margin berapa kita sama riset kompetitor sama lihat-lihat kompetitor oh kompetitor harganya segini oh ternyata kompetitor harganya 200 ribu nih oh ya kita bisa dong naikin sih margin keuntungannya itu kayak gitu jadi setelah itu nanti apa namanya setelah udah dapet kita nanti mungkin harga jual nggak harus yang saklek sama persis kayak yang ada di sini kayak mungkin dibulatin atau dinaikin dikit kayak gitu nggak masalah gitu kalau biasanya dari Bay Choco sendiri aku strateginya buat pricing itu tuh buat angka di belakangnya itu tuh ganjil. Karena aku pernah ini sih, aku lupa tadi nggak nyantumin di sini ya. Buat psychology manusia sendiri itu tuh lihat angka ya sesuatu angka yang ganjil itu tuh kayak menganggapnya itu kayak genap kayak gitu loh. Mungkin kayak contohnya aku lebih suka jual daripada jual produk harganya 80 ribu, aku lebih suka mending nulisnya aku ngasih harga 79 ribu kayak gitu. Tapi balik lagi ya, tetap dihitung dulu dari sininya apa namanya dari margin keuntungannya sebenarnya masuk nggak? Nah, kalau kayak gini biasanya kalau kasusnya 135 ribu sekian, aku seringnya nanti kalau jual produk harganya, kalau aku mau jual dengan harga ring segini, aku jualnya jadi 139 gitu. 139 ribu. Jadi biar apa namanya ada kayak mainin angka lah kayak gitu, mainin psychology dari customer itu sendiri. Udah gitu, Kak, buat sharing-sharing dari aku. Mungkin ada yang mau ditanyakan, lanjut ke Kak Leila. Oke, makasih banyak Kak Dita udah share tentang strategi pricing. Itu apa yang Excel tadi itu kakak buat sendiri ya? Aku buat sendiri. Jadi dia tinggal masukin modal, langsung Hmm, keluar semua. betul. Jadi aku masukin modal nanti keluar semua. Bentar ya. Aku coba ini ya. Hmm. Hmm, Demo buat iya. demo. Mana sih Chrome-nya? Aku contohin. Kok ini ya? Mana Kak? Mana-mana yang ini? Sebenarnya yang paling susah tuh karena kayak kita masukin banyak komponen nih. Ternyata Hmm, kita udah oke, ternyata si kompetitor jualnya lebih murah. Itu kayak ini apalagi yang mau dikurangin. iya.
apalagi fashion Kalau itu kan kayak kelihatan visualnya sama gitu. Meskipun kita kayak mm, ini pasti beda deh bahannya kenapa dia bisa jual semurah itu. Tapi ya gimana ya? Kadang orang-orang tuh untuk nentuin harga jual tuh kayak masih ini udah oke apa enggak ya, boncos apa enggak ya. Kalau Kak Dita sendiri, kakak ngiklan nggak? aku iklan juga sih Kak, tapi emang aku fokusnya di ini, fokus tetap di organik dulu. Kalau emang organiknya udah oke, baru aku iklanin gitu sih Kak. Oke. Ini pertanyaan pribadi aku ya. Sebelum Mm. teman-teman kalau misalnya punya pertanyaan boleh nanti bisa raise hand atau enggak chat ke kolom chat nanti aku bacain. Ini kalau pertanyaan aku pribadi untuk biaya marketing kakak masukin nggak ke komponen penentu harga jual? Kalau aku pribadi enggak sih Kak. Aku Oh. nggak masukin, jadi kayak itu tuh ini kan jatuhnya variabel cost ya Kak, kalau Hmm, kalau dimasukin ke apa namanya, kalau dimasukin ke harga jual ke komponen ini, komponen apa namanya modal kayak gitu. hmm, Tapi kalau hmm, dari Bayi Coko sendiri, selama ini aku nggak masukin ke situ, tapi emang aku bikin fixed cost kayak gitu loh. Jadi hmm. aku masukin fixed cost nanti pas di apa namanya kayak aku budgetin gitu loh Kak. Aku budgetin dalam 1 bulan ini biaya marketingnya berapa kayak gitu. Jadi nanti Oh. jatuhnya kalau pas di laporan keuangan emang ada muncul sendiri gitu loh Kak. Ya, Jadi di terpisah. laporan laba ruginya baru muncul ya. Tapi kalau penentu harga Ya, ini dia tidak muncul gitu ya. betul. Mhm. Kayak gitu sih Oke Kak deh. kalau di aku. Sok mangga kalau mau ini Kak, mau apa namanya? Oh, ini ya contohin aja buat ngitungnya. Jadi kayak gini, misal kayak tadi, ini aku contohin tadi produknya kan parfum gitu. Nah, misal nih nanti dimasukin aja di sini kayak essence, ada essence-nya mungkin essence-nya harganya cuma 100.000, ditulis aja 100.000 di sini nanti dia bakal kehitung otomatis gitu di sininya. Nah, ini rumusnya gitu. Jadi kalau mungkin yang dipakai ternyata ada di 30 mili gitu. Ditulis aja 30 mili nanti ini juga bakal kehitung otomatis, bawahnya juga bakal kehitung otomatis. Terus di bagian sininya juga dia bakal ada perubahan gitu. Tadi kan kayak 130 berapa gitu kan. Hmm. Nah, ini jadi dia berkurang karena aku tadi ngurangin di harga beli essence-nya itu. Gitu. Kalau nah tadi yang aku sebutin kan tadi kalau kita riset kompetitor, kita lihat apa namanya kompetitor kita nentuin di margin keuntungannya itu kan. Nah, misal ternyata kok kompetitor harga jualnya mungkin 200 ribuan ya, ya udah kita kira-kira aja mungkin berapa persen biar kayak mendekati 200 ribu gitu. Mungkin kayak 40%. Nah, ini 40% mungkin kan kalau oh kita kalau ambil margin 40% ternyata kita harga jualnya ini sekitar mendekati kompetitor nih. Ya udah kita mungkin ambil keuntungan di 40% itu. Itu sih. Jadi nanti bisa diotak-atik juga di sini ada komisi affiliate. Belum lagi kalau ada ini biaya admin yang apa voucher ekstra itu apa ya namanya ya? Biaya promo ekstra. Ada di biaya promo ekstra itu kan ada di 2% gitu. Jadi dimasukin di sini gitu. Jadi nanti angkanya tuh bakal berubah semua kalau emang ada tambahan-tambahan tertentu. Oke. Ini kakak jual nggak? Kakak share nggak ini? Template-nya. Iya, aku jual nggak template-nya. Kalau mau boleh DM aku ya di IG. Iya, kalau yang mau template-nya nanti bisa ke ini Kak Dita, tapi Hmm. overall isinya sih kayak gini ya kayak untuk penetapan harga jual di marketplace. Ini biasanya yang paling bingung tuh itu sih. Nah, masukin biaya marketing dan lain-lain dimasukkan nggak ke harga jual? Nah, itu Apalagi buat balik ini. lagi Tapi sih sebenarnya ya. mm-mm. Balik lagi ke apa namanya? Sendiri-sendiri strateginya sendiri-sendiri, tapi kalau Iya, di iya. aku nggak aku Kurang ya. masukin gitu karena itu masuknya ke fixed cost gitu Oh. sih. Mm-mm. Cuma emang ada beberapa brand juga sih Kak yang kayak masukin di apa namanya HPP gitu buat biaya marketingnya. Jadi biaya marketing produknya mungkin kayak di sini nanti ditambahin aja gitu. Tambahin biaya marketing. Mm. Tapi itu sih memang sangat tidak bisa ditentuin ya. Apa nggak agak sulit ya ditentuin kalau per piece-nya ya. Mm-mm.
Oke, ini jelas. Kamu kalau boleh tahu ya Kak, di TikTok maupun di Shopee, udah kena berapa persen biaya admin? 15,5. Oh, 15,5. Oke, Iya, ini. biayanya Jadi ini lumayan. kan 8 Ah, tambah 5 ditambah, oh ini biaya admin lainnya itu tuh ada di 2% itu. Berarti ini komisi affiliate enggak? Nah ini 15,5%. ah. Tapi Hmm. affiliate dinyalakan. Iya, aku nyalain juga. Tapi kan kayak affiliate kan nggak semua produk kan sumbernya dari afiliator kan Kak, gitu. Betul, Jadi betul. masih aman sih gitu. Jadi Mm-mm. kadang emang ada yang kecantol dari affiliate, kadang ada yang enggak gitu. Ah, ah. Oke, dan ini teman-teman nggak ada yang tanya, udah jelas. Biasanya kalau di grup, Kak, gimana kalau harga jual, tapi waktu pas sekarang sepi. Kalau dari aku ya Kak, di luar dari Mm. pricing ini kan orang-orang pada ngeluh nih, dimanapun. Baik aku kalau ngonten ketemu owner, terus di trade, di mana-mana tuh kayak orang lagi pada ngeluh, ini kok daya beli turun ya, sales anjlok dan lain-lain. Kalau di kakak sendiri, kakak ngerasain itu nggak? Kalau aku penurunan dari tahun lalu udah pasti ya Kak ya. Kalau penurunan dari tahun lalu emang beda banget karena waktu itu emang tahun lalu itu tuh Bayu Joko hitungannya emang penjualannya lagi tinggi terus gitu loh, trafficnya lagi naik kayak gitu. Tapi kalau buat ke tahun sekarang, ke tahun ini itu emang lebih turun kayak gitu, lebih turun. Cuman eh, kalau dari bulan per bulan kita malah hitungannya agak naik gitu loh Kak. Jadi setelah Lebaran itu tuh emang aku turunnya parah banget Kak. Setelah Mm-mm. Lebaran aku turun parah, terus habis itu kan naik pelan-pelan gitu. Naiknya paling kayak sekitar 5 sampai 10% lah Kak tiap bulannya. Sampai Oke, sekarang gimana? iya iya. Jadi sekarang ini kalau dari Bayi Coko hitungannya lagi lumayan naik Kak. Trafficnya apa trennya kita lagi naik per bulan ya. Tapi kalau per tahun year on year kita emang turun kayak gitu. Tapi kalau per bulan kita hitungannya naik tapi pelan-pelan banget. Dan itu pun emang bener-bener aku barengi sama personal brandingku banget sih Kak. Karena kalau emang aku lagi mungkin kadang kan yang namanya ngonten mood-moodan ya nggak Mhm. tentu ya kadang emang lagi nggak mood ngonten lagi mungkin keadaannya lagi nggak memungkinkan gitu otomatis kerasa banget turunnya gitu jadi emang harus kreatif terus ya Betul. gitu. Heeh, Mm-mm. iya sih, jadi salah satu yang nolong itu personal branding nggak kak ya? Iya bener banget Istilahnya sih. kita mangkas biaya endorse, biaya Biaya apa? marketing. Biaya marketing, betul. Jadi emang eranya sih sekarang buat temen-temen yang kayak masih ragu buat ngonten itu sayang Mm-mm. banget karena pas kondisi yang kayak kayak gini yang biaya marketing tuh biasanya di pos apa ya? Pos yang paling dulu dipotong karena istilahnya Iya. kelihatan banget ya budgetnya kadang. Tapi ya yang ngangkat kita personal branding ya kak ya. Bener banget sih. Jadi emang itu balik lagi emang ya sebagai owner, tapi kita juga harus sebagai tim marketingnya juga kayak gitu. Di situ sih yang aku rasain. Sebenarnya ya waktu kemarin-kemarin emang hitungannya udah sempat agak turun kayak gitu, sempat agak turun. Cuma setelah itu alhamdulillah karena emang harus berinovasi terus itu ya kayak makanya harus ada inovasi terus akhirnya lumayan naik 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 kayak gitu. Pelan-pelan sih naiknya. Oke, kalau boleh tahu kakak inovasi apa yang dilakuin selama ini, ya Hmm, beberapa bulan ini? Yang aku lakuin, aku bikin produk baru udah pasti ya kayak aku bikin produk baru, terus aku bener-bener efektifin tim yang ada kayak gitu. Jadi tim yang ada benar-benar aku manfaatin yang dulunya aku nggak ada KPI, terus dulunya emang job desk-nya kurang begitu jelas. Nah, sekarang ini benar-benar aku arahin biar dia lebih efektif kayak gitu loh, biar lebih efektif dan juga eh, aku sendiri juga benar-benar
ngencengin personal brandingku juga yang tadinya nggak berani nunjukin muka di layar, sekarang ya memang harus seperti itu. Jadinya aku memaksa diri buat nunjukin muka di layar. Akhirnya biar apa sih, setelah aku analisa ya, jadi akunku pribadi sebenarnya kayak followersnya udah banyak. Cuma emang personal branding gue tuh nggak kuat gitu loh Kak. Nggak yang sekuat itu gitu loh. Dibanding mungkin ada yang konten kreator yang followersnya lebih dikit dibanding aku, tapi dia personal brandingnya lebih kuat kayak gitu. Jadi setelah aku analisa, ternyata memang kemunculan sosok orang di situ berupa wajah kan yang udah ya yang udah pasti apa namanya kelihatan kayak gitu, itu emang dibutuhkan. Akhirnya ya itu aku memang memutuskan buat menunjukkan mukaku. Maksudnya lebih ngonten bener-bener kayak on cam banget di depan muka, harus nunjukin biar kelihatan kayak gitu sih. Biar ya itu mungkin salah satu caraku biar personal brandingku lebih kuat lagi gitu. Oke, sama sih. Aku juga followers mungkin gak sebanyak kakak, tapi hitam matir juga wajahku juga tidak terlalu terekspos. Tapi sekarang Mm, mau nggak mau kita ngeksposin wajah gitu ya, karena emang iya, ternyata TikTok itu identifikasi nggak sih Kak? betul, bener Wajah. banget kan. Ya. Mm-mm. Gitu. Di- Sama untuk prediksi Lebaran tahun depan, kira-kira Kak Dita udah ada bayangan belum mau buat koleksi seperti apa atau strateginya apa atau warna? Kalau itu jujur aku belum ya Kak. Cuma Hmm. emang aku sebenarnya udah beli beberapa kain sih sebenarnya. Aku udah beli beberapa kain, cuman memang aku belum menemukan ini mau dibikin apa ya. Yang maksudnya kadang tuh aku emang tipe orang yang harus kepepet dulu baru akhirnya aku menemukan ide kayak gitu. Kalau dipikirin jauh-jauh hari kayak nah nanti dulu lah yang penting aku udah beli kainnya. Soalnya kasusnya yang tahun ini, Lebaran tahun ini itu tuh sama aku beli kainnya udah lama tapi apa namanya mepet banget gitu loh Kak, buat produksinya mepet banget, ternyata penjualannya juga tinggi banget dan kain dari supplier udah habis. Katun bordir kan Kak, katun bordir susah banget nyarinya di mana-mana kayak nggak ada gitu loh, pada habis semua. Jadinya sayang banget juga gitu loh. Padahal waktu itu emang penjualannya udah mulai naik dan tinggi gitu, tapi ternyata nggak dapet kain gitu. Jadi sekarang aku nyetok kain lumayan banyak, Nggak walaupun belum tahu kategori. mau dipakai buat. Iya sih, ini agak ini sih. Ini buat teman-teman juga. Tahun depan itu Lebarannya tuh maju banget. Oh iya. Biasanya winternya fashion itu setelah Lebaran. Jadi bayangkan kondisinya ketika Lebaran itu maju, after Lebarannya atau musim sepinya itu bakal lebih panjang. Iya nggak sih? Ini Iya. sebenarnya yang dikhawatirkan banyak orang, tapi ada beberapa orang yang masih optimis. Ini kayaknya Lebaran masih oke karena apa? Karena Lebaran tahun ini itu bertepatan sama Tahun Baru Imlek, yang mana Hmm. biasanya berarti uangnya bakal lebih banyak gitu. Tapi ya itu after Hmm. Lebarannya kita nggak tahu gitu. Bahkan orang-orang Malaysia tuh udah memprediksi kalau Lebaran besok karena tahun baru Imlek itu Lebaran ya. Jadi sebulan Hmm. sebelum Imlek Cina tutup, itu kain itu dijamin hilang gitu. Oh. Jadi kayak mungkin kalau ini Malaysia ya, aku tahu dapat dari Hmm. klien Malaysia, kemungkinan orang-orang Malaysia cari barangnya ke Indo gitu mereka. Hmm. Gitu, tapi nggak tahu kalau misalnya kondisi kita. Cuman emang kita harus siap-siap banget sih untuk tahun depan ya itu karena fashion kalau habis Lebaran kan tahu sendiri ya Kak turun. Tapi ini panjang banget nih gitu masa sepinya. Jadi Iya. emang harus dipersiapkan banget sih strateginya buat tahun depan. Kayak Hmm. gitu. Ini ada tidak ada pertanyaan? Kayaknya udah jelas sih ya. Kalau dari apa sih namanya? Tabelnya kakak ya, masuk-masukinnya segala macem. Jadi aku tutup aja kali ya, Kak. Kak Dita Oke. mau kasih penutup atau seperti apa? Hmm. Mungkin kalau dari aku penutupnya ya,
kalau mau jualan balik lagi kayak tadi aku sebutin harus dihitung bener-bener buat apa namanya kos-kos yang dikeluarin, pengeluaran apa namanya kayak biaya-biaya produksi, terus biaya admin, terus sama kita juga harus melihat kompetitor juga, lihat pasar harganya berapa sih kalau di market tuh harganya berapa. Terus biar apa biar nggak boncos itu tadi. Jadi nggak cuma ngandelin eh, modal ditambah keuntungan aja, tapi kita juga sama lihat di market harga kisarannya berapa sih kayak gitu. Kita bisa ngasih best price nggak sih kayak gitu. Biar nggak kemahalan nah, dan juga bisa biar nggak kemurahan juga. Mm-mm. Gitu Kak, udah sih. Oke, oke. Makasih banyak Kak Dita udah ngeluangin waktunya, Oke, udah sharing-sharing sama-sama. bareng kita. Ini aku record juga, jadi pasti aku share ke teman-teman grup yang nggak sempat nonton sekarang. Dan aku mohon maaf ya Kak Dita kalau banyak salah kurangnya ke Kak Iya, Dita sama-sama sama Kak. Aku teman juga. yang lain. Mudah-mudahan apa yang di share hari ini bisa kasih insight buat teman-teman yang masih bingung nentuin harga, masih takut nih, takut-takut buat nentuin harga jual tuh kayak gimana, apalagi di marketplace yang mana komponen biayanya itu sangat jelimet. Kayak gitu. Iya, sama-sama. Makasih banyak semuanya. Aku ke gitu, tadi bisa bisa Giset yang tadi Bisa. Kak Dita bisa nge-share loh di ini di message itunya link Oh, linknya ya? sheetnya iya Oh iya. sheet Oh iya, iya, penjualannya boleh. coba di share Sebentar nanti ya. aku juga share di grup Mm. nanti kakak ngechat aku aja jadi itu enak banget jadi kalian tinggal masukin tok 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 langsung muncul tanpa Mm. apa lagi mikir ya ini kayak gimana ketika harga kainnya naik kayak gimana ketika ongkos apanya naik kayak gimana jadi langsung Mm. itu ya tuh Dan aku share langsung di di. langsung di Mm. save aja sih mendingan langsung diklik langsung di save kan biasanya masuk ke web apa ke websitenya ya itu langsung check out kayak gitu. Oke deh, aku tutup. Makasih banyak ya semuanya. Iya, Banyak salah sama-sama. kurangnya, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus, selamat istirahat, Kak Dita. Selamat istirahat, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Kak, filenya tadi boleh aku minta nggak file apa itu namanya? PPT-nya itu, oh itu. PPT-nya. Iya, boleh, Iya. boleh. Oke, Mm. makasih banyak ya, Kak. Oke, Assalamualaikum. sama-sama. Dadah. Sama-sama.